2030 dan saya berasal dari kelas B praktikum. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 3D print. Jadi pada video kali ini terdapat proses desain dan juga proses 3D print. Nah, sebelumnya apa sih 3D print itu? Jadi teknologi 3D print adalah suatu proses pembuatan benda-benda padat secara 3 dimensi dengan serangkaian teknologi adaptif atau perangkat pengembangan berlapis. Prosesnya dilakukan dengan menumpuk filamen lapis demi lapis. Nah, untuk proses desainnya sendiri, saya akan menggunakan SolidWorks. Kemudian, untuk proses 3D print-nya, saya akan menggunakan Bamboo Studio. Jadi, kita langsung saja menuju proses desain. Oke, jadi seperti biasa kita pakai SolidWorks dan kita pakai part. Kemudian di sini saya menggunakan frontend. Jadi di sini saya akan membuat keychain yang ada tulisannya. Jadi saya akan menggunakan text tool dan saya tulis. Kemudian kita sesuaikan font yang kita ingin gunakan. Kita menggunakan font ini. Terus di sini kita bisa sesuaikan ukurannya. Saya akan menggunakan 6. Kira begini hasilnya. Kemudian setelah itu kita jantang dan kita akan extrude. Nah, di sini saya akan pakai 5 mm saja. Setelah itu saya centang. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah itu saya akan membuat backgroundnya. Nah, kita plane-nya dulu, kita pakai plane. Setelah itu kita pakai pola rectangle. Nah, kemudian kita tentukan ukurannya. Di sini untuk lebarnya saya akan pakai 20 dan ini 15. Kemudian untuk atas sini titik. Di sini saya pakai 3,5. Setelah itu saya akan menggunakan bulat di pojok-pojoknya ini. Kemudian untuk di ujung sini saya akan beri lorong lingkaran. Diameternya 5. Setelah itu kita akan extrude lagi, tapi ini kita pastikan arahnya berlawanan dengan teks yang sebelumnya supaya tidak overlap. Jadi kita ubah seperti ini, kebalannya juga 5, kita centang. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kita akan save dengan tipe style. Lalu kita selangi. Setelah itu kita akan ke Bamboo Studio. Nah, jadi di sini kita sudah di
Bambu Studio. Di sini kita juga bisa mencari model-model 3D secara online. Nah, untuk memberikan preview nantinya kita bisa pakai Partner Project. Nah, kemudian kita akan import desain yang sudah kita buat tadi dengan cara klik di sini, dan kalau saya akan pakai dan kita bisa atur posisinya. Di sini kita bisa pakai auto orient supaya untuk menentukan posisi mana yang paling efektif. Dan jika sudah kita klik tapi posisinya masih sama, maka posisi awal sudah tergolong posisi efektif. Nah, di sini kita bisa ubah filamen-filamennya. Kita pakai filamen apa, jenis filamen apa. Di sini kita bisa menggunakan S1 PLA Plus. Nah, untuk mencari jenis-jenis filamen atau menambahkan, kita bisa pakai add or remove filamen. Kemudian kita cari tipe filamen mana yang akan kita pakai. Di sini saya akan menggunakan Ison PLA Plus, kemudian kita confirm. Nah, di sini kita juga bisa mengatur quality, strength, support, dan lainnya. Nah, kita fokus ke sparse infill. Jadi, sparse infill ini yaitu struktur kisi atau jaring internal pada pencetakan 3D yang mengisi rongga antara objek. Nah, kita bisa lihat di sini sparse infill density-nya 15%. Kalau misalnya kita slice, kita bisa lihat rongganya seperti ini. Ini untuk 15%. Kita bisa lihat jadi terlihat seperti ini rongga-rongganya. Bila kita turunkan dan kita slice lagi, kita bisa lihat perbedaannya. Di sini misalnya 10, kemudian kita naikkan coba di 50. Nah, kita lihat bahwa di sini lebih padat dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian untuk infill pattern ini untuk mengubah bentuk dari kerangka atau rongga yang ada di dalam 3D print. Jadi misal kita pakai grid, kita ubah ke honeycomb, kita slice. Nah, bentuknya berbeda. Di sini kita atur density-nya 50. Nah, di sini kita juga bisa lihat estimasi waktu dari proses 3D print. Misal untuk gantungan ini kita membutuhkan waktu 21 menit 23 detik. Nah, di sebelah sini kita pilih bambu lab A1 sesuai dengan mesin yang akan kita pakai. Nah, itu kita bisa export, kemudian kita masukkan ke dalam flash disk yang akan kita hubungkan ke mesin bambu lab A1. Jadi kita langsung saja ke proses pencetakan. Jadi ini adalah mesin Bambu Lab A1 yang akan kita gunakan untuk mencetak desain yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pada mesin ini, meja cetaknya dapat bergerak secara vertikal atau sesuai dengan sumbu Y, kemudian ekstrudernya dapat bergerak secara sumbu X atau ke kanan dan ke kiri dan juga ke atas dan ke bawah. Untuk bagian-bagian dari mesin 3D printing Bambu Lab A1, yang pertama terdapat meja cetak. Meja cetak ini digunakan sebagai alas untuk keluarnya filamen.
Kemudian terdapat nozzle, di mana nozzle ini adalah tempat keluarnya filamen setelah dia dipanaskan. Nah, tempat untuk memanaskan filamen tersebut dinamakan extruder. Kemudian selanjutnya terdapat HMI atau Human Machine Interface yang digunakan untuk mengontrol proses 3D print yang akan dilakukan. Nah, jadi untuk gambaran alurnya dari proses 3D printing ini, yang pertama, filamen akan ditarik oleh extruder untuk dipanaskan. Biasanya akan dipanaskan hingga suhu sekitar 200 derajat Celcius. Kemudian filamen yang sudah dipanaskan akan dikeluarkan melalui nozzle dan akan ditempatkan pada meja cetak sesuai dengan bentuk yang sudah kita desain. Nah, pertama kita akan memasukkan SD card yang sudah berisi file desain kita ke mesin Bambu Lab A1. Nah, setelah terdeteksi, kita akan mengenal terlebih dahulu fitur-fitur yang ada pada Bambu Lab A1 ini. Yang pertama adalah fitur filamen. Pada filamen ini terdapat load dan unload. Nah, fokus pada fitur ini adalah digunakan untuk mengganti filamen. Jadi, apabila filamen habis, kita bisa mengunload, kemudian mengganti dengan filamen yang baru, dan kita gunakan fitur load. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk melakukan proses unload filamen. Kita klik fitur unload filamen, kemudian di HMI akan menampilkan step by step yang akan diperlukan untuk mengunload filamen. Yang pertama yaitu dia akan memanaskan nozzle sampai pada dengan suhu 200 derajat Celcius. Kemudian proses kedua, dia akan memeriksa lokasi dari filamen. Setelah itu, dia akan memotong filamen. Dia akan memotong filamen dengan cara menekan seperti tuas yang ada pada extruder. Dia akan bergerak ke pojok dan memotong secara otomatis. Setelah itu, langkah terakhir yaitu menarik filamen dan mengeluarkan dari mesin Bambu Lab A1. Jika sudah, maka akan terdapat tulisan unload completed. Nah, untuk proses loading filamen kurang lebih sama dengan proses unload, namun kita akan mendorong filamen masuk ke dalam extruder, kemudian nantinya sisa-sisa filamen yang masih terdapat dalam extruder akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kita bisa memakai filamen yang baru.
Nah, untuk memulai proses printing, kita pastikan bahwa SD card yang terpasang sudah memuat file yang akan kita cetak. Nah, di sini kita bisa ke menu print pada HMI, kita klik menu print, kemudian kita pilih file mana yang akan kita cetak. Setelah itu akan terdapat preview dari desain yang akan kita cetak, dan kita bisa mulai dengan klik print. Kemudian setelah itu kita harus menunggu sampai mesin berbunyi, dan setelah itu mesin akan mencetak sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Nah, jadi sebelum mesin mengeluarkan filamen dan mulai mencetak, terdapat proses kalibrasi terlebih dahulu. Nah, kalibrasi ini akan dilakukan secara otomatis oleh mesin. Jadi, proses kalibrasi ini meliputi proses pembersihan filamen yang tersisa dan juga pembersihan nozzle. Jadi, di ujung meja cetak terdapat semacam sikat yang dapat digunakan untuk membersihkan nozzle dari sisa-sisa filamen dari proses printing sebelumnya.
Nah, sampailah kita pada penghujung video dari modul 3D printing mata kuliah CAD/CAM. Terima kasih sudah menonton, semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.